Kita mulai pertemuan malam hari ini, kelanjutan dari apa? Dari bab yang kemarin, tetap dalam pembahasan babul mu'talat wal mudha'af wal mahmus. Wawawun wawawun kasrin in taskun tasir ya an kaji roba danaklin fi juwir. Apabila ada waw mati yang berada setelah harokat kasroh, maka waw harus diganti dengan iya. Seperti lafad jiro yang asalnya adalah jiro. Jiro asalnya adalah jiro. Ini adalah waw mati. Kemudian sebelumnya itu ada harokat kasroh. Ini diganti karena memang ada ketidaksesuaian antara waw dengan harokat kasroh. Karena di dalam bahasa Arab, harokat yang sesuai, waw itu dhammah, waw itu alif, dan ia itu kasroh. Jadi kalau ada ya kasroh, ya sukun, ada waw sukun sebelumnya harokat kasroh, maka wawnya diganti dengan huruf iya menjadi jiro. Kemudian kaidah berikutnya, apabila ada waw hidup menjadi lam fiil yang berada setelah harokat kasroh, maka waw harus diganti ya. Ghobiyah, ini fi'il madi. Ghobiyah asalnya adalah ghobiwa. Karena ada waw, karena ada waw yang hidup setelah harokat kasroh, maka wawnya diganti dengan iya. Sebagaimana yang barusan. Jadi memang ketika ada huruf waw, sebelumnya itu harokat kasroh, maka kebanyakan diiklal, dirubah menjadi iya. Seperti contoh gobiwa menjadi gobia. Hmm. Harokatun liya kawa win in akib maso hasa kina banat bisa luda yakulu au yakilu thum yakhafu wal alif an wawin takum. Apabila ada waw atau ya hidup sedangkan huruf sebelumnya berupa huruf sahih yang mati, maka harokatnya waw atau ia tersebut dipindahkan pada huruf sahih yang mati. Kemudian kalau yang dipindah itu harokat fathah, maka waw nya diganti alif. Jadi catatannya, kalau ada waw atau ya hidup sedangkan huruf sebelumnya huruf sahih mati, maka harokat waw nya dipindah ke huruf sahihnya. Contoh lafat yakilu. Yakilu ini asalnya adalah yakilu. Di sini ada kaf yang sukun. Sementara setelahnya ya mat hidup. Ada ya hidup yang ternyata sebelumnya huruf sahih mati. Maka harokatnya iya, kasrohnya ya ini dipindah kepada yakilu. Begitu juga lafat yakulu. Ola yakulu. Yakulu, maka jadi yakulu. Lafat yakulu ini dari mana? Lafat yakulu ini kan kalau kita tasrif, Ola yakulu. Ini kan ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Lafat yakulu ini ikut wazan yaf'ulu. 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 Yakulu. Kan harokatnya sama.
Yakulu, kola yakulu, ya yaf'ulu, yakwulu. Karena di sini ada waw hidup, sementara sebelumnya terdapat huruf sahih yang mati, maka harokatnya waw dipindah kepada kof menjadi yakulu. Ini asal dari yakulu. Dari mana dapat kola itu? Yakulu itu kebazian yaf'ulu. Sementara yakilu ini wazannya yaf'ulu. Kala yaki fa'ila yaf. Ini wazannya nih. Yakil, kebalik. Nah, kemudian kalau yang dipindah itu harokat fathah, kalau dalam contoh barusan yang pertama, itu kan yang dipindah harokat kasroh sama harokat dhammah. Yakilu, yakulu. Kalau yang dipindah harokat fathah, maka waw atau ya tersebut harus diganti alif. Kalau dhammah dan kalau dhammah dan kasroh, nggak harus ganti huruf. Huruf ilatnya nggak harus diganti. Cukup dipindah harokatnya saja. Kalau yang dipindah adalah harokat fathah, maka huruf ilatnya itu harus diganti alif. Yahyabu, yakhofu, khofa, yakhofu. Ini ikut wazan yaf'alu, ini juga yaf'alu. Awalnya khofa, khofa, yakhofu. Ini kan fi'il madinya khofa. Memang bina mujawab. Khofa, yakhofu. Khofa asluhu khawafa. Ya khafu asluhu yakhwafu. Jadi lafaz mudhari awalnya yakhwafu ikut wazan yaf'alu. Kemudian setelah itu, setelah ini diganti huruf menjadi dipindah dulu harokat fathahnya. Harokat fathahnya dipindah. Ya khawfu. Setelah ya khawfu, karena yang dipindah itu adalah harokat fathah, maka wawunya ini dipindah alif menjadi khofu. Ini urutannya, urutan perubahannya. Awalnya adalah yakhwafu ikut wazan yaf'alu. Kemudian karena di sini ada waw hidup terletak setelah huruf sahih yang mati, kho, maka harus diganti waw, harokatnya waw dipindah ke kho menjadi ya khawfu, ya khawfu. Setelah ini dipindah, karena yang dipindah itu adalah harokat alif fathah, maka wawunya ini diganti alif. Ya khofu. Tuh urutannya. Urutan perubahannya. Begitu juga di lafadz yahabu. Yahabu itu awalnya adalah yahyabu. 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 Setelah yahyabu, karena di sini ada ia hidup jatuh setelah harokat. Ada ya hidup sebelumnya huruf sahih mati, maka harokatnya iya dipindah.
menjadi yahaibu, yahaibu, yahaibu. Setelah begini, setelah menjadi yahaibu, karena yang dipindah tadi itu adalah huruf alif, harokatnya harus berupa fathah, maka ya yang ini, maka ya-nya harus diganti alif menjadi yahabu. Jadi ada tiga perubahan. Yang awalnya yahyabu, kemudian ya harokat ya dipindah ke ha menjadi yahaibu. Kemudian setelah itu iya-nya diganti alif karena berupa fathah harokatnya menjadi yahabu. Tuh urutannya. Kalau yang dipindah berupa kasroh dan juga dhammah, maka ini cukup dipindahkan saja. Kala yakilu, awalnya yakilu menjadi yakilu. Yakulu awalnya yakulu. Tanpa harus merubah huruf ilahnya. Wa in ma muharrakaini fi torof mudhari'in lam yantasib sakin tu khawf. Nahul ladzi jamin roma au min afa au min khosi wa yadhab lib alifah. Apabila ada waw atau ya berharokat dhamma yang dibaca rofa dan berada di akhir mudhari, waw atau ya harokatnya dhammah yang dibaca rofa dan berada di akhir fi'il mudhari, maka harus disukun. Maka wawnya disukun karena dianggap berat dhammah pada waktu waw dan ya tersebut. Pada waw dan ya tersebut. Ya'fu, yaksha, yarmi. Ketika i'rab rafa, ini kan ada tiga contoh. Ya'fu, yaksha, yarmi. Ini mu'tal wawu, ini mu'tal alif, ini mu'tal nakis. Mu'tal ya ini nakis wawi, berupa wawu. Nakis alif karena berupa alif. Nakis ya'i karena berupa ya. Dalam bentuk mudhari, ketika i'rabnya rofa, maka harus disukunkan semua, nggak usah dikasih harokat karena dianggap berat. Beda nanti kalau i'rab nasab atau jer, nasab atau jazm akan ada perubahan. Contoh, lafat yakfu, lafat yakfu. Kalau i'rab rofa yakfu, kalau nasab yakfua, kalau jazm jadi takfu. Jazm membuang huruf illat. Jadi ketika nasab wawunya dia rokat. Nah, ini dianggap. Kalau yang i'rab rofa ini harus dibaca sukun, nggak usah diharokati, bukan dibaca yakfubu karena ini dirasa berat. Beratnya dari mana? Ini menurut orang Arab ini dianggap berat. Kemudian kalau yaksha rofa ya yaksha, nasob ya yaksha, jar juga. Kalau jazm shin ya yaksha, alifnya dibuang. Apa? Ya alifnya dibuang kalau jazm. Sementara lafaz yarmi, yarmi ini kalau rofa, iyanya juga disukunkan, nggak usah diharokati. Dan tadi keterangannya, waw atau ya berharokat dhammah, waw atau iya. Itu nggak harus, kalau rofa nggak harus disukunkan. Kalau yarmi, waktu rofa yarmi, waktu nasab yarminya,
Waktu jazm, yarmi. Oke, huruf ilatnya dibuang. Huruf yakfu, yakfuwa, yakfu, yaksha, 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 yarmi, yarmiya, yarmi. Ini asal dari yakfu itu aslinya yakfu. Karena ini berupa dhammah, maka gak usah diharokati. Kemudian wahdif huma fi jam'ihi latani la tasniyah wa ma kata lizina bida mustawiyah. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa waw atau ya, apabila bertemu dengan waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Waw jamak berarti hitungan ketiga dari tasrif. Yafulu, yafulani, yafuluna, atau ya muannas mukhatabah. Yafulu, yafulani, yafuluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulina. Berarti hitungan ke-9. Ke-9 dari tasrif isim mudhari mudhari. Kalau bertemu dengan waw jama atau ya muannas mukhatabah, maka waw atau ya tersebut harus dibuang. Yaghzuna. Menjadi yang asalnya adalah yaghzuna, yaghzuuna. Ini untuk lafadz awalnya, yaghzuna ini untuk lafadz awalnya. Kan untuk yaghzuna, ini yaghzu, yaghzu, yaghzuwani, yaghzuna. Awal lafadznya yaghzu. Ketika bertemu dengan tasniah, tasrifan yang tasniah, maka tambah alif. Yaghzu, yaghzuwani, alif nun. Yaghzuwani. Kemudian ketika bertemu dengan waw jamak maka menjadi yaghzuna. Awal lafadznya adalah yaghzuuna. Huruf aslinya ini tambahannya waw nun itu tambahannya karena merupakan jamak, waw jamak. Awalnya lafadznya yaghzuuna, yaghzuuna. Sesuai kaidah, maka waw atau ya tersebut harus dibuang. Yang dibuang itu adalah waw. Maka waw atau iya-nya dibuang. Waw ini dibuang. Bukan waw jamaknya, tapi waw dari lafadznya yang dibuang. Yaghzuna menjadi yaghzuna. Begitu juga lafadz yamshiuna. Awalnya yamsi, yamsiyani, yamsiyuna. Awalnya yamsiyuna. Kemudian iya-nya dibuang menjadi yamsuna. Sedangkan jika bertemu dengan alif tasniah, maka tidak boleh dibuang. Tapi harus diharokati fathah seperti yamsiyani, yaghzuwani, harus dibuang. Kalau bertemu dengan waw jamak atau ya muannas mukhatabah, taghzuwina, taghzuwina asalnya taghzuwina, wawnya dibuang menjadi taghzina, tamshiyina, iyanya dibuang menjadi tamshina. Tuh. Ini ketika mentasrif fi'il mudhari. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani.
تفعلين تفعلنا تفعلنا أفعل نفعل. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masa gangguan ya? Suara saya kedengeran dari tadi. Dengar Ustaz. Oh, iya, kira takut nggak dengar. Ini udah selesai materinya. Apa ada yang mau ditanyakan? Ini materinya lebih ke apa? Ke sorof ya. Jadi ini tasrifannya itu pentingnya tasrif untuk mengetahui bentuk. Sekarang kita coba. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amana ini bina apa? Kira-kira Al-jawab. amanah bina apa? Ada yang mau jawab amanah bina apa? Bisa dikeraskan suaranya Kak, kurang kedengeran. Amanah itu wazan af'ala, af'ala. Berarti mahmus alif. Amanah itu mahmus alif ikut wazan af'ala. Awalnya itu amina. Kemudian diikutkan wazan af'ala menjadi amana kan gitu ya. Setelah itu digabung amana. Ar-Rasulu menjadi Fa'il. Ar-Rasulu menjadi fa'il dari amanah. Bima unzila, bima ini kalimat apa? Isim. Isim apa bima? Ma ini isim apa? Ma di sini berlaku isim. Si maksud. Isim mausul. Setelah isim mausul Si butuh maksud. ada Sila. silahnya mana sampai mana. Dari mana sampai mana. Min rabbihi wal mu'minun Ustaz. Silahnya itu langsung ya. Kalau silah itu langsung setelah isim mausul. Berarti unzila ilaih. Ilahi min rabbihi wal mu'minun. Aitnya mana? Aitnya ma ini mana? Rasul. Amanah Ustaz. Domir. Jadi Oh, dalam isim mausul itu kan butuh silah sama ait ya. Sila itu jumlah atau sifu jumlah setelah isim mausul. Berarti kalau ini isim mausulnya ma, maka silahnya itu lafaz setelah isim mausulnya. Unzila ilaih. baik. Ini silahnya. Kemudian aitnya mana? Ait itu adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Di sini kan yang ke Rasul. domir itu ada dua di sini. Antara hi sama domir yang ada di sini. Unzila. Kira-kira yang cocok kembali ke ma itu yang mana? Unzila dan Unzila Ustaz. ini ada dua domir. Yang pertama domir itu kembalinya pada ma, yang kedua kembali pada rasul. Cocok mana penempatan domirnya? Unzila dan turun akan opo Unzila. rasul. Ilaihi maring ma, apa opo ma ilaihi maring rasul.
Mana yang cocok kira-kira? Secara makna, secara makna yang cocok itu dan turunaken opo ma ilaihi maring Rasul. Jadi ini kan ada domir. Penempatan domir itu harus disesuaikan dengan maknanya. Jadi kalau dalam contoh ini, bima unzila ilaihi, opo ma ilaihi maring Rasul. Rasul. Kalau misal dibalik, ini kan nggak cocok. Sesuatu yang diturunkan opo Rasul ilaihi maring ma. Rasul yang diturunkan kepada ma, apa ma yang diturunkan kepada Rasul? Itu pemahamannya. Berarti ayatnya itu yang ini. Ayat dari isi maksudnya. Ma yang diturunkan kepada Rasul. Unzilah Merobbihi. Merobbihi ini domirnya kembali ke mana? kepada Rasul. Kepada Rasul. Rasul. Wal mu'minun atau ke Atau pada Rasul. atau kepada Rasul. Sama-sama ya Rob. Yurob Rafa. Lupa. Jadi meskipun jauh, kemarin kan sempat ada pertanyaan, apakah atau itu harus langsung atau ada pemisah? Atau itu meskipun jauh juga bisa. Selagi masih ada keterkaitan maknanya, maknanya masih sambung. Jadi lafaz Rasul ini atau wal mu'minun atau ke Rasul. Dan juga ternyata atau itu kalau lihat ayat ini nggak harus mufrad ke mufrad. Ar-Rasul isim mufrad, wal mu'minun isim Jama. jamak. Jadi nggak masalah. Kemudian kullun. Kullun ini kalau kemarin kan disebutkan kullun itu lafad apa? Kullun itu lafad apa? Kullun kemarin lafad dari taukid ya. Nafsun ainun kullun ajma'un. Itu ketika kullunnya bersambung dengan domir. Kalau nggak jambung dengan domir maka bukan faedah taukid. Kullun di sini posisinya menjadi apa? Lafad kullun menjadi mubtada amana iku billahi wa malaika atau kemana ini? Malaika atau ke lafad Allah, kutubihi juga atau kepada Allah. Hinya di sini domirnya kembali ke mana domirnya? I-nya balik ke Allah tadi. Allah. Pencarian domir itu agak sulit ya. Bahkan kata orang man la ya'rif domir laisa lahu domir. Orang yang nggak bisa menentukan kembalinya domir seolah-olah nggak punya perasaan. Kutubihi juga kepada Allah. Allah. Wa rusulihi juga sama Allah juga. Atofnya juga atau kepada billahi. Kalau billahi ini dibaca kasroh, misal Allahu, maka wa malaikatuhu wa Wa kutubuhu. kutubuhu wa rusuluhu. La nufarriqu. Nufarriqu ini kalimat fi'il mudhari ikut wazan. Fa'ala. Fa'lala. Nufarriqu. Fa'ala yufa. Rilu. Nufarriqu. Kalau ditanya bina, ini bina. Bina aj, ajwab.
Huruf pertamanya fa, ro, lalu kof. Berarti ini bina sohi. Oh, bina sohe. Karena nggak ada huruf ilat. Bina sohe. Karena nggak ada huruf ilat ya. Bina sohe. Baina ahadim min rusulin. Waqalu. Waqalu ini siapa kira-kira? Domirnya waqalu ini siapa? Mu'minun. Mu'minun. Minun. Salam. Mu'minun. Ini mu'minun apa rasul dan mu'minun? Rasul Mu'minun tat. Sami'na wa ata'na. Qalu jamak yang sesuai sudah. Wal mu'minun ini. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-masiru jadi apa? Eh, Al-masiru menjadi khobar. Khobar. Khobar Eh, dari bu- Robbana tat. bukan masih, bukan khobar. Jadi mubtada. Nah, mubtada. Khobarnya mana? Wa ilaikal masir. Robbana itu nida ya, huruf nida. Ada ya yang dibuang ya Robbana. Ini kenapa kau bisa jadi khobar? Wa ilaika dan iku. Khobar itu kan boleh, Wes ini keluar terus. Sini khobar ikut. itu bisa di depan. Iya. Wa ilaika dan iku lingsiro al-masir utawi nggon kembali. La nukallifu, ini la yukallifu sama dengan nufarriku wazannya yufa'ilu. Yufa'il. Nafsan menjadi Maf'ul. maf'ul apa? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul bih ya. Maf'ul. Tat. Iya. Maf'ul bih. Nafsan menjadi maf'ul bih. Karena menjadi sasaran. Allah tidak akan memaksa seseorang. Illa wus'aha. Laha. Laha ma ini susunan apa? Laha ini menjadi apa? Ma ini menjadi apa? Ha itu dia menjadi Kan ini udah titik. Berarti ada pembahasan baru. hmm, khobar. Laha Khobar menjadi kali tat ya. Laha Ah, menjadi khobar. majur nggak? khobar. Jar majur. Jar majrur yang menjadi khobar. Laha menjadi Khobar. khobar. Mutadanya. Mubtadanya ma Ma menjadi khobar. Mubtada Nah, laha iku tetep kadue ma utawi barang ma utawi kasabat. kasabat. Wa alaiha. Laha ini kembali kemana hanya? Hanya balik ke nafsa ya tat. Nafsan. Nafsan itu kalimat muannas ya. Mu'anas. Nafsan ini kalimat muannas. Tanda muannasnya ini termasuk nafsan ini muannas karena nas Al-Quran nah, memang. nah, di Quran. Nah, maka domir-domir muannas setelahnya ini kembalinya ke nafsan semua sudah. Ya. Kasabat, alaiha, iktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Nah ini menjadi apa? Maf'ul. 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 Maf'ul bi. Maf'ul bi. Mutasil apa munfasil? Munfasil. Tasil. Mutasil. 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 Kalau tu'akhidna itu dijadikan maf'ul munfasil, gimana bacanya? Jadinya. Latu akhir La nu'akhid. alaina. Iya, nah. Iya, nah. Maf'ul yang munfasil itu tasrifannya iyahu, iyahuma, iyahum itu. Jadi kalau na iya, nah. Inna sina aw akhtana sama sama semua ini. Nih. Rabbana la tahmil. Tahmil ini anunya apa? Bina apa? Hamilah ini bina apa?
Amala. Sohitat. Sahih. Sahih. Alaina isron Sahih. menjadi Maf'ul. Maf'ul dari maf'ul dari tahmil. Tahmil. mil. Hu ini kembalinya kemana? Domir hu ini. Ke roban, robana. Amalta sopo sirohu. Ing. Nafsan. Kalau nafsan muannas nggak cocok. Kemana? Robana. Roba. Isron. 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 Hmm. Isron. Ini kalau kita perhatikan ya, salah satu caranya penentukan domir. Lafat tahmil dengan hamala ini kan satu bentuk kan ya. Dari satu suku kata. La tahmil. Satu suku kata dengan Hamalta. Mal. tahu. Ini kan satu suku kata kan ya, sama. Dari kata yang sama. Kemudian, isron ini menjadi maf'ulnya ini. Maf'ul. Nah, berarti ada kemungkinan Ol. san hu di sini, domir hu di sini kembalinya sama seperti ini menjadi dari Ol. isron. Alalladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma menjadi apa? Oh, menjadi Mubtada. naat ya. Eh, Manahi saya. Wala tuhammilna. Mala. enggak. Ma menjadi ma di situ menjadi maf'ul bih dari Tuhammilna. nah, dan ini termasuk contoh dari apa namanya? Ketika fi'il itu muta'addi satu, kemudian ditambah huruf ta'diyah, maka bisa nambah huruf ta'diyah itu apa? Huruf ta- Huruf-huruf yang bisa memuta'addikan fi'il itu kan ada alif, ada apa lagi? Hamzah, ada tasdid. Bisa ikut wazan fa'ala, tafa, fa'ala, af'ala atau fa'al. Tafa'ala. Nah, ini pertama hamala, hamala yahmilu. Ini kan sudah muta'addi kan ya? Butuh maf'ul. Maf'ulnya lafad Isron. isron. Ini kan muta'addi satu. Cuma satu Hmm. maf'ul. Ketika di lafad hamala ini berubah menjadi lafad Tuham. ham, hammala yuhammilu, ya kan? Oh iya, dia Ini, membutuhkan maf'ul dua ya. ini ada dua maf'ul. Na sama ma-nya. Na sama Ma. Ma. fa'ilnya tak Tak. tuhamilu. Tuh. Ini maf'ul pertama, emaknya menjadi maf'ul Kedua. 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 Nah, ini contoh praktek dari huruf tadiyah itu bisa merubah tadinya lafaz. Yang awalnya mutadi satu menjadi mutadi Dua. dua. La ma la taqata lana bih. Bih kembali menjadi kemana? Bihi. Bihi tuham. Tuh. Ma. Tuh. Ke Bihi ma bisa. Ke kembali tuhamilna bisa. ke ma. Sekaligus Kema. aid. Ma itu isim mausul, maka harus ada aid. Aidnya. La taqata lana bih. Wa'fu anna. Ini isim apa? Fi'il amar semua ada. Bil amar. Wa'an Mar. waghfir lana warhamna. Anta maulana. Maulana menjadi Jadi Eh, dal. ba, ya, badal. Khobar. maulana menjadi khobar. Mubtada'nya Oh, Anta. 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 A. Si ma'rifat di awal kalam menjadi mubtada. Anta utawi siro. Maulana iku Tuhan kita. Fansurna alal qaumi. Al-kafirin menjadi Mudhof. Al. Tadi naat. naat. Kaum yang kafir.
Dan ini cocok. Ini jamak al-qaum itu lafaz ya. Jamak. Jama. Meskipun berupa isim mufrad, tapi ini bermakna jamak. Maka di sini sifatnya juga kalimat jamak. Seperti itu. Ada Saya pertanyaan? tanya, Ustaz, Ustaz, Ya silakan. itu yang kenapa Vansurna itu, Mangga? Yang mana satu-satu? Silakan. Vansurna itu fa-nya fa apa Izin Ustaz? Ustaz. Fansurna. Mana ada fansurna itu? Fansurna. Itu yang ya paling akhir. Fa-nya itu fa apa Ustaz? Pak, Pak jawab mungkin. Pak jawab. Tapi Pak jawab. jawab dari Nah, mana Ustaz? kalau dijadikan jawab, jawab dari mana ya? Iya. Kayaknya bukan Pak jawab. Fansurna Terus, Ustaz. penolongnya siro. Oh, atau apa itu, ya? Ah, kalau atof kemana? Ke Atau Maulana. pada isim wa'fu wafir warham. Oh, wafu. Oh ya bisa juga. Wafu anna waghfir lana warhamna fansur. Anta Maulana. Oh ya lebih cocok dijadikan fa'atof. Karena kalau jawab nggak ada, Nggak ada sil. ya bisa. Dan bukan maka. Kenapa? Kalau jawab itu fa-nya maknanya gimana? Kalau Pak jawab, maka harusnya kan kalau Pak jawab maknanya maka. Kalau fa'atof Iya. kemudian kan ya. Tapi secara makna ini lebih cocok dijadikan jawab. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, maka tolonglah aku. Itu secara makna ya. Secara makna ya. Ya, lebih cocok dijadikan Pak jawab. Cuma kan seharusnya kalau jawab itu ada syaratnya kan ya. Nah, kira-kira Ya. mana syaratnya? Tapi kayaknya ini memang Pak jawab. Apa mung? Ah, itu juga gak tahu. Dari Ma kali, Tat. Dari mana? Dari Ma mungkin. Ma yang mana? Ini kan ma mausul, bukan ma syarat. Fansurna, Pak jawab. Ntar coba saya cari tahu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini Ustaz. Ya, silakan. Maula itu dibacanya keropak atau mansub? Mansub, Ustaz. Karena posisinya khobar, berarti maula itu rofa. Cuma karena akhirannya alif ya tetap dibaca maula. Lafaz maula itu kan termasuk isim maksur. Isim yang huruf akhirnya berupa alif. Jadi rofa, nasab atau jar tetap dibaca maula. Ya. Bisa nggak itu jadi sifat atau badal, Ustaz? Nggak bisa. Ya? Anta utawi siro. Kalau mau dijadikan badal, nanti kebingungan mencari khabarnya. Oh ya. Mm-mm. Lebih cocok dijadikan khabar dari anta. Yang lain mungkin Tat wafu anna. Nanya balik kemana, Tat? ke kita. Maksudnya Hmm. itu nggak ada, Kan nggak. nanya kan nahnu ya, Tat. Iya, nahnu. Domir nahnu. Ini kan seolah-olah perkataan dari Rasul dan Mukminun tadi kan ya. Ini kan semua Ya, ini dari kolu. merupakan maf'ul kan ya. Maf'ul dari lafadz qalu. Maf'ul dari kolu. Berarti nah ini ya yang doa ini nanya. Yang dimaksud nah di doa ini nah mukminun. Mukminun. Ada pertanyaan lain? Tat itu yang Eh, in
nasi. Nah, innya itu apa tadi? Yang mana? Apalagi saya. Inna In. sina. Ini itu huruf apa tadi? Apalagi In itu huruf Mirip jazm. amil jazm. enggak dong. Jazim bukannya an lan an ana wa ka ana wa lakina wa la'ala wa laita wa Dan asbah lan ila ada ha kal. bukan nggak ada ini. Ini nih kalau diterjemah ya, kalau secara terjemah. Mm-mm. Ini contohnya ke syarat, huruf syarat. Udah. Jika. Huruf syarat. Kan kalau Berarti dia kita jawabnya terjemah, ini dong, Tat. Fanya Fa jawab dari in lah, Tat. Dari in. enggak. Maksudnya, apakah mungkin ya ini cuma analisa sesaat saya. Mungkin ada jawab yang nggak perlu syarat, ada juga syarat yang nggak perlu jawab. Hmm. Contoh kayak gini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami lupa. Keterangannya, in nasina la tu'akhidna. Itu. Jika kami lupa, seolah-olah ini syarat, jawabnya di depannya ini, masuk sini. Hmm. Jika syarat. Tapi jawabnya nggak ditulis karena sudah bisa dipaham dari lafaz sebelumnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami lupa. Jawabnya la tu'akhizna ya. La tu'akhidna. Tapi bukan la tu'akhidna yang di sini kayaknya ya. Tapi mengira-ngirakan la tu'akhidna di sini. Di setelahnya. Iya, seperti itu kayaknya. Ini Zat, la taqata Zat. La taqata itu lanya sebagai apa Zat? Yang menasabkan kata taqata. Ini namanya la taqata lana bih, ya kan ya? Itu la linaf apa? Di naflin nahi. Nahi kan, Tat, ya? Ya, linafil. La yang mentiadakan jenis. Itu nanti ada di Imriti, tapi masih belum nyampe pembahasannya. Oh, tapi kata-kata setelah la itu menjadi nasab Zat ya. Nasab tanpa tanwin. La La, mafi ya Zat. La mafi. La la, apa namanya Zat? la linafil jinsi. Lalu La nafsi linafil. jinsin. Menafikan jenis. La taqata lana bih. Kalau di kitab tuh ada pembahasannya la dama laha sailun. Itu udah pokok la linafil. Contoh la ilaha illallah. Itu kan la-nya la linafil jinsi. Kenapa ilaha dibaca nasab? Karena ada la-nya itu la ilaha illallah. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.